Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Ani akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam. Anak-anak, bagaimana kehidupan Nabi Adam setelah diturunkan Allah ke bumi? Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah khuldi, maka Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan Allah ke bumi. Nabi Adam diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah, yaitu Nabi Adam diturunkan di negara India, yakni di Kepulauan Sri Lanka. Sedangkan Ibu Hawa diturunkan di kota Jeddah, Saudi Arabia. Setelah saling mencari di mana letak Nabi Adam dan Ibu Hawa, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa sama-sama memohon ampun kepada Allah. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa mencari dan mencari, akhirnya Allah mempertemukan mereka, yakni di Padang Arafah, yaitu Musdalifah. Nah anak-anak, inilah tempat Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan. Kalau kalian nanti menunaikan ibadah haji atau orang tua kalian yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, tentu tahu di mana Padang Arafah itu berada. Selanjutnya, bagaimana kehidupan Nabi Adam dan Ibu Hawa selama di bumi? Nabi Adam dan Ibu Hawa memulai kehidupan di bumi dengan berkebun, bertani, beternak untuk memenuhi kehidupannya. Di bumi itulah Nabi Adam dan Ibu Hawa hidup bahagia. Sampai akhirnya Ibu Hawa melahirkan putra-putrinya. Ibu Hawa melahirkan sepasang bayi kembar, yakni laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Qabil, sedangkan yang perempuan cantik bernama Iklimah. Pada tahun berikutnya, Ibu Hawa melahirkan anak kembar lagi, yakni laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Habil, sedangkan yang perempuan diberi nama Labuda. Lalu bagaimana anak-anak Nabi Adam dan Ibu Hawa mengasuh putra-putrinya? Nabi Adam memberikan pelajaran kepada putra-putrinya, yaitu 1. Selalu mengajarkan agar putra-putrinya taat beribadah. Yang berikutnya, bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mempercayai adanya hari kiamat dan adanya surga serta neraka. Dan anak-anak, yang paling penting di dalam pelajaran yang diajarkan kepada putra-putrinya, yaitu mengingatkan jangan sampai terkena bujukan iblis. Bagaimana Qabil dan Habil setelah tumbuh menjadi anak yang sudah dewasa, anak-anak? Ternyata Qabil dan Habil memiliki sifat yang berbeda. Qabil bekerja sebagai petani, tetapi memiliki sifat pemarah. Sedangkan Habil bekerja sebagai peternak, namun mempunyai sifat sabar dan bijaksana. Setelah Qabil dan Habil dewasa, maka Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam.
agar menikahkan anaknya dengan cara silang. Bagaimana caranya? Qabil dinikahkan dengan Labuda, kembaran daripada Habil. Sedangkan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Ternyata Qabil tidak setuju dengan perkawinan silang ini, karena Labuda tidak secantik Iklimah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam agar kedua putranya melakukan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurban yang diberikan atau dipersembahkan kepada Allah? Ternyata Qabil berkurban hasil pertaniannya, yaitu berupa buah-buahan yang busuk. Sedangkan Habil berkurban hasil peternakannya, yaitu berupa domba yang gemuk dan sehat. Allah menerima kurban Habil karena dombanya sehat dan diberikannya dengan ikhlas. Bagaimana dengan Qabil? Setelah tahu bahwa kurbannya tidak diterima oleh Allah, ternyata Qabil merasa iri sama Habil. Akhirnya datanglah bujukan setan atau iblis supaya Qabil membunuh Habil adiknya. Bagaimana dengan Habil anak-anak? Ternyata Habil tidak takut. Dia hanya takut kepada Allah dengan ancaman seperti itu. Tapi siapa yang senang di antaranya anak-anak? Iblis, iya benar. Iblis merasa senang karena Qabil mau menuruti kemauannya. Akhirnya terjadilah pembunuhan itu anak-anak. Setelah Habil meninggal, Qabil menjadi bingung dan ketakutan melihat mayat adiknya. Lalu Allah memberikan contoh melalui burung gagak bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Nah, anak-anak, setelah penjelasan dari Bu Ani tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu 1. Kita sebagai umat manusia harus belajar dan bekerja. Berikutnya, jadilah anak yang taat kepada Allah dan orang tua. Bila ingin bersedekah, sedekahlah dengan barang yang baik dan serahkan dengan hati yang ikhlas. Jangan lupa, jadilah anak yang pemaaf dan baik hati. Dan yang terakhir, yang Ibu pesankan, janganlah mudah terkena bujukan setan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, mulai dari penciptaan di surga sampai kehidupan di bumi. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kalian semua dan kita ambil hikmahnya yang terbaik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.